حي على الفلاح. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini selalu bersama kita hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para jamaah yang kami hormati, di dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Fankihu ma taba lakum, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, masna wa sulasa wa ruba, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Berdasarkan ayat ini, para jamaah, mulai dari kalimat fankihu, nikahilah, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini tetapi tidak mengandung wajib. Dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau menafsirkan fankihu di sini bermakna al-ibahah, yaitu hukumnya boleh, bukan wajib. Sebagian ulama yang lain menafsirkan fankihu, nikahilah, ini adalah perintah wajib, tetapi wajib di sini adalah wajib dalam membatasi jumlah, yaitu 4. Ya, lebih dari 4 itu tidak diizinkan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan masna wa sulasa wa ruba, maka kalimat ini sebagai dalil yang namanya poligami itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kalian takut, khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup dengan 1 istri. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dikala beliau menjelaskan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu, ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib bagi seorang memiliki 1 istri apabila dia tidak mampu untuk bisa berbuat adil. Ada rasa kekhawatiran tidak bisa berlaku adil terhadap istrinya, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan wajib bagi dia cukup memiliki satu istri. Persoalan yang kita hadapi, ya, dari kasus-kasus yang terjadi, ada penyimpangan, ada dosa-dosa yang diperbuat. Di antara dosa yang diperbuat itu adalah tidak adil di dalam berbagi.
Poligami itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah, keadilan ya disyariatkan, poligami juga disyariatkan untuk berlaku adil. Maka dari itu, jika seorang yang memiliki istri lebih dari satu, lantas dia tidak berlaku adil, maka itu adalah perbuatan zalim. Dan zalim itu adalah bagian dari dosa. Adil di sini para jamaah, yang pertama adil dalam masalah makanan, adil dalam masalah pakaian, adil dalam masalah tempat tinggal, dan tak kalah penting lagi adalah adil di dalam bergilir. Ya, berbagi waktu bersama istri, antara istri satu dengan istri yang lain. Pembagian waktu antara satu istri dengan yang lain itu harus berlaku adil. Tidak boleh dicondongkan, tidak boleh misalnya istri kedua lebih banyak waktunya di situ, sedangkan istri yang pertama cuma lewat toh Pak, mampir langsung berangkat lagi Pak. Di dalam hadis Nabi SAW terdapat sinyal, ya, terdapat teguran, ya, ada penjelasan yang apabila orang yang poligami kemudian tidak sesuai dengan syariat, maka orang yang melakukan poligami itu termasuk orang yang melanggar syariat. Misalnya adalah memiliki lebih dari 4 istri. Jadi punya 5 atau 6. Di dalam syariat berdasarkan surat An-Nisa itu dibatasin cuma 4. Kemudian ditegaskan lagi di dalam hadis seperti yang dialami oleh Qais bin Al-Haris. Dia berkata, aslamtu wa indi samani niswatin. Aku masuk Islam, saat itu aku memiliki 8 orang istri. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lantas aku datang kepada Nabi. Fakultu zalika lahu. Lalu aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah masuk Islam dan saya memiliki 8 orang istri. Kemudian kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah 4 orang dari 8 istrimu itu. Artinya 4 yang dipertahankan, 4 harus diceraikan. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dialami oleh Ghailan bin Salam As-Saqafi dikala dia baru masuk Islam, lantas Nabi SAW perintahkan kepada dia ayyatakhayyaru arba'an minhunna, untuk memilih 4 istri dari 10 orang istri yang dia miliki. Jadi Ghailan bin Salam As-Saqafi ini memiliki 10 orang istri. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada dia untuk mempertahankan yang 4, sedangkan yang 6 diceraikan. Berdasarkan hadis ini, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang memiliki istri yang kelima, maka orang yang berpoligami ini harus dikenakan hukuman. Hanya saja mereka berbeda pendapat hukuman apa yang harus diberikan kepada orang yang melanggar syariat, yaitu memiliki 5 orang istri. Pendapat pertama mengatakan dia harus dirajam. Pendapat kedua mengatakan dia harus dicambuk.
Kemudian pelaku yang poligami ini sama istri yang kelima ini harus dipisahkan selama-lamanya. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, apabila seseorang dia memiliki istri yang kelima, maka istri yang kelima ini adalah istri yang tidak sah, pernikahannya fasakh, batal, karena tidak sesuai dengan syariat. Syariat itu hanya membatasi 4. Para jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan boleh poligami, dan Allah juga yang membatasi 4 istri. Pertanyaan adalah, Ustadz, kenapa 4 saja? Dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahb Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa penentuan dibatasin 4 istri itu adalah batas maksimal bagi seorang suami yang memungkinkan bagi dia untuk bisa berlaku adil. Jadi penentuan dibatasin 4 itu Allah Maha tahu akan kemampuan hamba-hambanya, sehingga dengan 4 dibatasin dengan 4 ini ada harapan bagi seorang suami itu bisa berlaku adil. Kemudian di antara dosa yang diperbuat dikala seseorang dia poligami itu adalah dia lebih condong kepada salah satu dari istri. Orang yang lebih condong kepada salah satu istri dan dia mengabaikan istri-istri yang lain, maka Nabi SAW sampaikan, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasikkuhu mailun. Barang siapa yang memiliki 2 istri, lantas dia lebih condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat dia datang pada saat itu dengan posisi badan dalam keadaan miring. Yang dimaksud dengan badan dalam keadaan miring ini, sebagian ulama ahli hadis mengatakan dia datang pada hari kiamat itu separuh badannya itu cacat. Ya. Dan yang dimaksud dengan condong di sini para jamaah bukan condong masalah cinta, tidak, tetapi lebih condong kepada masalah nafkah. Ya, dia memberikan perhatian yang lebih masalah nafkah itu kepada salah satu istri. Misalnya pembagian hari. Dalam 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari itu untuk istri yang kedua. Istri yang pertama cuma sekedar mampir. Ya. Atau pemberian nafkah, masalah makanan, atau masalah tempat tinggal. Nah, itu makna dari yang namanya condong. Adapun jika dia condong masalah cinta, maka itu tidak masuk kategori masalah, karena itu sudah di luar kemampuan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 Allah nyatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ayat ini menjelaskan bahwa dikala seorang suami itu dia poligami, maka persoalan hatinya ini pasti ada yang dicintai dari sekian istri yang dia miliki. Misalnya dia memiliki 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini, istri yang nomor 3 paling dicintai. Kalau persoalan seperti ini itu di luar batas kemampuan manusia dan itu dimaafkan. Yang tidak ada maaf itu adalah masalah nafkah lahir. Ya, masalah nafkah lahir itu
dituntut oleh Allah untuk berlaku adil. Kemudian di antara dosa yang diperbuat oleh orang yang poligami itu adalah istri provokasi suami untuk menceraikan madunya. Dalam hadis Nabi sampaikan, la yahillu li imra'atin tas'alu talaqah ukhtiha. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita minta kepada suaminya untuk mentalak, menceraikan saudaranya. Yang dimaksud adalah minta suaminya itu menceraikan madunya. Misalnya, saya mau dimadu, kalau sampai saya dimadu, dengan syarat ceraikan dulu istrimu yang pertama. Jadi seorang suami, dia menjatuhkan talak kepada salah satu istri, itu dikarenakan provokasi dari istri yang lain. Itu tidak dibenarkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dikala beliau menjelaskan kalimat la yahillu li imra'atin, tidak dihalalkan bagi seorang wanita. Kalimat ini memberikan indikasi bahwa hukumnya haram. Seorang istri minta kepada suami untuk mentalak madunya, itu tidak boleh, termasuk haram hukumnya. Ya. Ustadz, bagaimana kalau misalnya suaminya turuti keinginan dari istri? Ya, turuti keinginan dari istri ini untuk menceraikan salah satu dari istri, ya, menceraikan madu. Jika seorang suami melakukan, maka itu bisa masuk kategori unsur dalam wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yaitu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian di antara dosa yang diperbuat dikala seseorang itu dia poligami adalah seorang istri itu dia berbangga diri di hadapan madunya, tetapi dengan ungkapan berbohong. Seperti apa? Coba kita lihat hadisnya. Dari Asma binti Abi Bakar, dia berkata begini, anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li darratan. Bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu, yaitu istri lain dari suamiku. Fahal alayya junahun, apakah aku berdosa jika aku menampakkan kebanggaan, kepuasan dari suamiku dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadaku? Artinya seorang istri ini dia ngomong kepada madunya, berbangga diri bahwa suami saya itu memberikan perhatian yang lebih, tetapi dia ngomong dengan berbangga diri ini adalah berbohong. Ya. Lantas kata Nabi SAW, al-mutasyabbi'u bima lam yu'tah kalabisi saubai zuri. Kata Nabi begini, seorang yang menampakkan kebanggaan, kepuasan dengan suatu hal yang tidak diberikan oleh suaminya, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Contohnya begini, istri kedua ngomong kepada istri pertama, mas itu berikan saya ini, itu, pokoknya dibangga-banggain di hadapan istri pertama. Apa yang dikatakan oleh istri kedua ini, itu tidak dilakukan oleh suami.
Jadi istri kedua ini dia berbohong kepada istri pertama. Dan ini akan menjadi pemicu kecemburuan. Kata Nabi SAW, orang yang melakukan seperti itu adalah kedustaan. Dan yang namanya dusta itu adalah perbuatan dosa. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang poligami adalah niat bagus, niat baik, ingin membantu janda-janda menikahi, ya Pak ya. Tapi niat yang baik ini tidak diketahui oleh istri pertama. Maka yang bersangkutan melakukan pernikahan alias poligami secara diam-diam. Gitu ya Pak ya. Niatnya bagus Pak, tapi dengan cara yang tidak baik akhirnya menjadi pemicu. Ya. Yaitu dikala ketahuan maka terjadilah retak dalam rumah tangga. Istri baru bisa diteror, bisa diancam atau dilaporkan. Jadi permasalahan itu dia muncul. Persoalan seperti ini para jamaah, para ulama telah bersepakat dikala seorang suami ingin poligami, maka tidak ada syarat harus minta izin kepada istri pertama, tidak ada syarat. Dia tidak masuk pada syarat poligami, tidak. Tetapi para ulama mengatakan untuk menjaga hubungan suami istri dengan istri pertama, ya, akhlak yang baik, maka alangkah baiknya seorang suami itu apabila ingin berpoligami, maka bermusyawarahlah, berbicaralah kepada istri pertama. Para ulama menyebutkan jangan main kucing-kucingan. Sebab orang yang main kucing-kucingan, maka disitulah awal mula petakah dia akan berbuat dosa. Dosa apa? Berbohong. Dosa apa? Mengurangi jatah. Ya. Misalnya ya, kasus-kasus yang terjadi. Ditanya oleh istrinya, "Loh Pak, kok jarang pulang?" "Iya, ada urusan kantor, ada urusan bisnis." Padahal ke istri kedua dan tidak diketahui oleh istri pertama. "Loh Pak, jatahnya kurang." "Oh iya, ada pengeluaran ini itu." Bohong dia. Gitu ya Pak ya. Ini kasus yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya. Maka dari itu, agar terhindar dari dosa dan pernikahan itu sesuai dengan tujuan syariat. Di antara tujuan syariat itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dikala seseorang itu dia poligami, sebaiknya dia bermusyawarah, dia minta izin, minta ridho dari istri pertama, sehingga rumah tangga itu akan sakinah mawaddah warahmah, tak lepas dari restu, tidak lepas dari ridho seorang istri pertama. Maka dari itu para jamaah yang kami hormati, dari dalil yang kami sebutkan ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa dikala seseorang itu dia poligami, maka tidak sekedar modalnya nekat, tetapi modal yang harus dia miliki yang pertama adalah ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syariat, mengetahui syariat-syariat, hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang
terkait dengan masalah poligami. Sehingga dikala dia berpoligami, maka rumah tangga yang dia jalankan itu di atas landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjalankan sesuai dengan landasan syariat Allah, maka itu adalah rumah tangga yang mendatangkan ridho Allah, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dua istri itu, para jamaah, atau tiga istri atau empat istri, seorang suami bisa memiliki pahala yang banyak. Ya. Kenapa? Karena dikala dia memberikan nafkah itu dinilai sebagai sedekah, dinilai sebagai pahala. Ya. Lalu yang kedua, modal yang dia miliki itu adalah kemampuan. Ya, kemampuan di dalam berpoligami, yaitu dalam hal ini dia akan mampu bisa berlaku adil. Lalu yang ketiga adalah sudah tentu kemampuan dalam ekonomi. Ya, kemampuan dalam ekonomi. Para jamaah yang kami hormati, ini adalah modal yang harus dimiliki oleh seseorang. Apabila dia tidak memiliki ilmu, dia hanya tidak memiliki ilmu, maka akan berpengaruh pada dua. Yang pertama, tidak berlaku adil, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak memiliki ilmu, maka yang dia perbuat adalah dosa. Artinya misalnya tidak adil dalam pembagian, atau dia berbohong dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Dari apa yang kami sampaikan, mungkin ada hal-hal yang terkait yang ingin ditanyakan, silakan. Tanya Ustadz, Ya, terkait silakan. dengan poligami, bolehkah kita mempunyai istri lebih dari satu, kemudian kita punya teman itu untuk dia belum menikah, kemudian menikahi salah satu dari istri kita, suruh milih. Nah, setelah itu baru diceraikan. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Baik. Ini sudah terlalu baik, Pak ya. Baik, pertanyaan adalah, kalau seseorang itu dia memiliki istri, ya, memiliki istri ya, kemudian memiliki istri lebih dari satu, lantas dia punya kawan yang belum menikah, ya, lalu suaminya bilang begini, silakan kau pilih salah satu istriku yang kau kehendaki. Nah, sebelum saya bertanya, apa mungkin kejadian seperti ini akan dilakukan oleh seorang suami? Kalau di masanya para sahabat, ya, pada masa-masa Islam, masa-masa hijrah itu ya, ada riwayat yang menyebutkan, ya, karena dia memiliki memiliki istri lebih dari satu, dia menawarkan kalau yang dipilih itu maka dia ceraikan. Adapun di zaman kita sekarang, ya, apakah boleh dalam hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Karena yang namanya persoalan nikah itu adalah persoalan yang begitu sakral, yang tidak bisa dibuat untuk seperti barang. Saya punya mobil ini ada dua, kamu pilih yang mana? Nah, kita harus membedakan antara istri sama mobil atau barang yang kita miliki. Istri yang kita miliki, kita menerima dia pada saat pernikahan itu kita berjanji dengan bersyahadat. Maka dari itu, ya, tidak serta-merta bergampang-gampang kita langsung ngomong kepada kawan yang belum menikah, silakan kau pilih.
Yang harus kita lakukan adalah membantu, cari yang lain, Pak. Nah, itu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Mungkin yang lain, Pak. Terima kasih Ustaz. Misalkan dalam niat misalnya, niatnya itu tadi kan dilandasi dengan berbuat baik misalnya. Niat. Tapi ya yang awal tadi Ustaz pendidikan kan tentang harus ada untuk mengajak poligami kan harus niatan yang baik itu dengan secara syariat. Tapi juga bagaimana kalau ada misalnya untuk kita menolong seseorang daripada nanti Coba timbul tidak usah pakai itu Pak, agak Nggih. tidak usah, coba kurang ini jelaskan. Untuk niat itu tadi kita niatnya menolong, menolong karena takut nanti kalau timbul fitnah ataupun yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Niat untuk menolong. Niat menolong, tapi disiasati gitu. Dia apa? Baik. Baik. Jadi pertanyaan, ada niat untuk menolong untuk menikahi seseorang. Lantas ini dibicarakan kepada istri pertama. Para jamaah yang kami hormati, seiman-imannya seorang wanita dikala dia ingin dimadu itu pasti akan merasakan berat. Tetapi alangkah bagus memang harus dimusyawarahkan untuk menghindari perselisihan. Ya. Dikala dibicarakan dengan istri itu, maka istri itu diorangkan, dia dihormati, dia tidak ditikung, tidak ditikam dari belakang. Dia tidak dikhianati, walaupun para ulama bersepakat itu bukan masuk kategori syarat. Ya. Lalu di dalam penjelasan majelis ulama yang berada di Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah, menjelaskan dikala seorang suami itu mau poligami, apakah dia akan poligami atau sudah poligami, maka suami ini tetap memberikan perhatian kepada seorang istri pertama karena dia sedang mengalami guncangan bahwa cintanya harus dibagi. Ya. Dan sebaik-baik contoh yang harus kita tiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang mau poligami itu kalau bisa pelajari mengenai akhlaknya Nabi di dalam rumah tangga. Tidak cukup modal uang, Pak. Ya, banyak kasus yang terjadi di antara mereka yang poligami memang karena banyak uang, Pak, tapi ilmunya ndak ada. Akhirnya apa? Istri pertama diabaikan. Istri pertama itu cuma lewat toh, Pak. Ya, istri kedua lewat tapi agak dikit lama daripada istri pertama. Istri ketiga begitu. Terus yang paling lama istri nomor 4 atau sebaliknya. Ya. Maka dari itu orang yang poligami itu alangkah baiknya dia mempelajari akhlak bagaimana Nabi berumah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain mungkin? Baik, para jamaah yang kami hormati, apa yang kami sampaikan ayat maupun hadis silakan disampaikan kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang memiliki istri lebih dari satu, agar rumah tangga itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah poligami itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan oleh suami kepada istri pertama, kepada istri yang kedua, ketiga atau keempat, maka itu akan dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, dia tidak sekedar secara zahir memiliki istri secara kasat mata, empat mata, tetapi dia juga memiliki simpanan pahala di sisi Allah yang banyak. Karena orang yang istrinya satu, dua, tiga, atau empat, itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang punya istri satu, dengan catatan rumah tangga dibangun di atas landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.